untuk yang pekerjaan hilang itu contohnya penjaga tol. Lalu untuk yang profesi yang ada contohnya YouTuber, vlogger kayak gitu ya. Ini karena disrupsi dari era 4.0. Kita lanjut. Nah, 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi seperti itu. Nah, old versus future. Penjaga tol sekarang udah ada. Nah, ada mesinnya ya, e-tol seperti itu. Lalu supirnya juga sekarang bisa dialihfungsikan ya. Ada yang mobil yang tanpa awak. Nah, contohnya waktu SEA Games kemarin ada mobil dari Telkomsel nih 5G. Itu juga ada teller. Teller mungkin akan berkurang karena ATM sekarang tidak hanya mengambil uang tapi juga bisa menabung seperti itu. Nah, gimana sih emang industri 4.0 itu? Nah, untuk yang tahu ini industri 2.0 yang dulu-dulu begitu ya, itu para pekerja bekerja di pabrik ya seperti biasa. Lalu berkembang, para pekerja itu digantikan oleh robot walaupun tidak semua ya. Dan untuk sekarang semuanya itu terintegrasi. Nah, jadi robotnya terintegrasi di mana-mana seperti itu. Nah, sekarang kita ada di RI 4.0. Nah, era muncullah produk atau logika dan ide baru yang sama sekali berbeda yang selama ini ada dan dapat melenyapkan produk atau logika ide yang lama seperti itu. Dan sifatnya itu sangat cepat, sulit diprediksi, kompleks dan ambiguous atau ambigu ya. Ya, RI 4.0 juga bisa, Gojek juga bisa dikategorikan, Uber kayak gitu, Traveloka seperti itu. Nah, perubahan tatanan, pola, dan gaya hidup pada berbagai bidang kehidupan. Sekarang kita kalau cari ojek nggak perlu datang ke tempat mangkal ya, kita hanya perlu membuka aplikasi saja. Nah, ini karena RI 4.0 itu ada banyak yang sudah berubah. Misal, toko yang berguguran 7-Eleven itu ini menutup gerainya pada 30 Juni 2017. Ya, banyak yang menutup gerai 7-Eleven, Matahari juga banyak yang menutup, tapi sekarang ada Matahari Mall yang di HP kayak gitu. Ini juga di Setara, ada Lotus. Nah, ini retail-retail yang sudah mulai berguguran dan sekarang berpindah ke, nah ini ada Bukalapak, ada Blibli, Tokopedia, tempat untuk berjualan secara online. Ini juga, nah taksi konvensional atau ojek konvensional sudah berubah. Nah, ini ada taksi Uber kayak gitu ya. Disrupsinya tuh sampai segitunya gitu loh, tanpa kita sadari. Nah, tahukah kalian, perusahaan peminjaman hotel terbesar di dunia tidak punya gedung hotel satupun loh. Nah, mereka punya apa kira-kira guys? Apa yang kalian pakai itu? Aplikasi. Ya, cakep. Nah, mereka hanya punya aplikasi nih. Kalau peminjaman hotel terbesar di dunia itu namanya Airbnb. Nah, dia tuh nggak punya hotel satupun loh, tapi dia kaya ya, besar ya. Kalau skala dalam negeri ada Traveloka, seperti itu. Nah, maka dari itu, kita buat aplikasi tentunya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bermanfaat dan banyak digunakan, sudah pasti pundi-pundi uang akan kita dapatkan ya. Nah, kalian ini kan sudah mendaftar ke Teknik Informatika Udinus Nui. Jadi kalian sudah ada di jalan yang tepat, seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengasahnya bareng-bareng ya. Oke, jadi semangat. Nah, masa depan ada di tangan kalian yang anak-anak IT, Widya. Nah, ini untuk penyemangat lagi. Ini 4 board startup. Ini yang terkaya di peringkat 146 itu ada Pak Ferry Unardi dari Traveloka ya. Terus ada Tokopedia 130 juta US dollar, ada Pak Ahmad Zaki juga, ada Pak Nadiem Makarim. Nah, itu mereka anak-anak muda loh. Dia bekerja menggunakan teknologi dan sekarang bisa menjadi orang terkaya di Indonesia urutan 200 ya.
200 ke bawah seperti itu. Keren ya guys ya. Kalian juga bisa nih, siapa tahu nanti kalian kalau udah sukses nanti kalian fotonya ibu pajang di sini, akan ibu pamerkan ke adik-adik kalian seperti itu. Oke. Nah ini Gojek dari tahun ke tahun, mereka itu berdiri tahun 2010 ya. Ini masih memiliki 20 pengemudi dan 1 kota. Dulu itu Gojek belum pakai aplikasi, mungkin masih pakai message atau pesan yang misal saya butuh supir mau ke sini dan ke sini. Nah, lalu si admin akan menyalurkan ke orang. Nah, itu dulu, tapi sekarang udah pakai aplikasi ya, tidak perlu admin lagi, harus sudah otomatis kayak gitu. Nah, 2015 muncullah aplikasinya. Sebelumnya kan belum pakai aplikasi. 2015 sudah mulai ada aplikasi dan ada GoFood. Lalu berkembang 2016, 2017, bahkan 2018 juga sudah ke Asia Tenggara. Ada Go Vietnam kayak gitu ya, ada Thailand juga seperti itu. Keren ya. Nah, seperti itu. Terus kalian sudah lihat drama startup apa belum guys? Ayo yang ciwi-ciwi. Udah nonton drama apa belum yang startup? Keren loh, boleh banget nonton itu buat pengetahuan kalian. Buat yang cowok-cowok juga, di situ kan ada 6 dosen yang sebagai programmer ya. Nah, kalian bisa termotivasi untuk jadi programmer yang ahli. Siapa tahu dapat Mbak Soldalmi. Ibu drakor abis. Nah, itu intermezzonya. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Oke, kita next ya. Nah, sekarang untuk materi kali ini yaitu kita belajar ngegame. Ngegamenya itu coding pastinya. Fun coding dengan code.org. Ada yang pernah pakai nggak code.org? Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah coba? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sih. Pernah, Bu. Ya, Pernah, Bu. Barusan atau dulu? SMA, Bu. Oh iya, mantap. Jadi nanti tinggal Ikut diulangin lomba. aja. Wah, asik. Sip. Ini Bu kasih bridging dulu atau pembukaan. Ini sudah yang Airbnb itu. Nah nih, ngoding untuk jadi orang hebat kita harus bisa coding ya, karena itu nyawanya kita di teknik informatika. Nah, nih, for your information, Bill Gates itu atau ketua Microsoft belajar pemrograman pada kelas 8 ya, atau SMP kelas 2. Dan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, belajar komputer sejak kelas 6 SD. Kalau kalian kapan nih? Kalau ibu belajar coding ya dari S1. Udah telat banget ya, umurnya 18. Kalau kalian mungkin ada yang lebih dini seperti itu. Kalau yang anak SMK pasti udah ya, mulai umur berapa jadi? 15-an ya. Wah, sip. Kalaupun kita di sini sudah terlihat terlambat, tapi nggak masalah karena kita punya semangat. Nah, sebenarnya coding berisi teks yang berupa instruksi. Untuk pengenalannya, mari kita belajar di code.org. Nah, kalau kalian coding menggunakan dasar pemrograman kan itu pakainya Python ya, itu berbasis teks. Tapi untuk yang sekarang kita akan belajar coding berbasis visual block. Nah, ini kita mencocokkan blok-blok seperti itu. Ini tuh cocok untuk anak kecil-kecil ya, dari anak SD seperti itu. Ibu juga ngajar anak-anak kecil buat coding loh guys. Seriously, ibu ngoding anak kecil 2 SD, ibu ngajari, ibu ngelesin gitu.
Gimana, tercengang nggak? Nah, kodingnya itu bukan coding yang tulisan Python seperti itu, tapi kodingnya Blockly, seperti yang akan kita lakukan sekarang. Nah, Code.org diluncurkan pada tahun 2013. Nah, karena aplikasinya bagus, maka dia nih banyak perusahaan-perusahaan yang menyokongnya atau dibantu, seperti Invest kayak gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa tuh buka di PC atau laptop kalian masing-masing. Mari kita buka bareng-bareng. Nah, ini namanya code.org. Nah, silahkan code.org. Ibu juga akan kirim ke chat. Alamatnya code.org ya. Ibu klik chat, nggak lemot nih. Oke. Bentuk code.org seperti ini ya. Apakah ada kendala? Ibu nulis di grup aja nih, grup WhatsApp. Nah, lalu silahkan kalian ini masuk. Buat akun dulu. Silahkan buat akun. Emailnya boleh email apapun ya, tapi namanya harus nama panjang kalian. Silahkan buat akun, boleh email apapun. Buat akun, boleh email apapun. Ini Ibu tulis di grup WhatsApp. Email apapun, tapi nama harus panjang. Nama panjang, nama asli ya. Seperti itu. Ada kendala kah untuk sampai di sini? Nah, ini Ibu coba, karena Ibu sudah punya akun, jadi Ibu tinggal masuk saja. Nah, kalau sudah mempunyai akun, maka akan masuk ke dashboard ya. Bentuk dashboardnya seperti ini. Bu, permisi Bu, mau tanya Bu. Iya, boleh. Akunnya itu pelajar apa siswa Bu? Jenis akunnya. Coba siswa. Pelajar, Mas. Oh ya udah, pelajar. Siswa. Pelajar apa siswa? Pelajar, nek siswa Oh, pelajar. Siap, Mas, siap. Oh ya, ya wes ikut pelajar aja. Oh iya, kalau di pertama kali buka Code.org itu kan biasanya pakai bahasa Inggris ya. Kalian bisa ganti dengan bahasa Indonesia di paling bawah ini. Nah, bagian paling bawah untuk mengganti language-nya. Bu, mau tanya Bu. Ya? Apa kan aku kan klik buat kok boleh ada Sprite Lab, Artist, aplikasi lab itu milihnya yang mana Bu? Oh ya, Pak. Langsung ke masuk aja Mas. Langsung ke Iya, masuk. masuk. Section code-nya itu. Bu. Itu Bu, saya mau tanya Bu, yang dapatkah kami mengirimi Anda email berisi pembaruan kasus peluang lokal atau berita ilmu komputer lainnya itu iya atau tidak itu Bu?
Kalau kalian mau dikirimi berita dari Code.org silahkan pilih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu kayak kalau dia punya pengumuman bakal dikasih notif gitu loh ke email kamu. Boleh iya, boleh enggak apa-apa. Oh. Terima kasih, Bu. Iya. Udah sampai sini dashboard? Kalau sudah sampai dashboard, silahkan kalian scroll ke bagian bawah ya. Scroll bagian bawah, lalu nih kodenya Ibu sudah kirim ke grup. Kodenya ini F siap-siap di caps lock F W V S W R. Bisa dibuka di grup juga. Kita masuk ke dashboard, silakan dengan sebuah bagian atau kita masuk ke grup, lalu ini FWV SWR. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup atau di chat atau langsung tanya ya. Bu, masukin kodenya berapa kali, Bu? Satu kali aja. Oh, satu kali. Lalu klik gabung bagian. Kalau sudah FWV SWR, lalu gabung bagian. Nah, nanti akan keluar ini. Sekali aja ya. Bagi yang sudah paham cara untuk Google caranya Code.org, bisa bantu temannya di grup ya. Ibu tuh udah bikin akun udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu kali ini. Nih, makasih Mas Lutfi udah jawab. Lalu kalau sudah gabung bagian, kan akan keluar tabel di sini ya, seperti ini ya. Lalu tinggal diklik saja, coding dengan Ana Elsa. Bu, kok frozen loh, Bu? Iya tuh, nggak apa-apa tuh, ben bodoh. Nanti, terus kalian kalau udah selesai Frozen ini, nanti kalian bisa main yang lain. Ada Minecraft, ada Pesta Tari, kayak gitu. Nah, kalau udah diklik, lalu klik yang satu ini ya. Nah, terus di sini ada video. Videonya jangan lupa untuk menghidupkan sisi, ini subtitlenya diklik, tunggu sampai dia merah-merah. Lalu pilih yang subtitle Indonesian. Pilih yang Indonesia karena ada punya subtitle di sini. Nah. Ibu hidupkan ya. Kalian bisa menyimak ya. Bisa menyimak di meeting ini atau nanti kalian bisa play sendiri di Code.org masing-masing. Lalu ini Ibu tampilkan dulu. Bu, subtitlenya gimana Bu? Subtitlenya Bu? Oke. Subtitlenya di sini. Oh, Nah. setting. Yes. Lalu subtitles, jangan lupa sisinya diklik sampai dia merah. Ini nggak ada Bu. Munculkan. Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, lihat sama Ibu di sini aja dulu ya. Iya. Oke. Maaf Bu, tadi aku mati lampu tadi Bu. Ini tadi Ya. Bu, abis ini gimana Bu? Nanti ini kan Ibu record. Nanti kamu bisa lihat recordingnya ya.
Oh iya, Bu. Oke. I was in 8th grade when I learned to program. I got my first computer when I was in 6th grade. What gets me excited is being able to fix people's problems. You can express yourself. You can build things from an idea. Computer science is the basis for a lot of the things that college students and professionals will do for the next 20 or 30 years. I like programming because I like helping people. I get the opportunity to build something that's going to make people's life easier. I think it's the closest thing we have to a superpower. Getting started is the most important part. I'm a beginner myself. Hi, my name is Lindsay. I majored in theater in college, but I also majored in computer science. And now I model, act, and write my own apps. Let's use code to join Anna and Elsa as they explore the magic and beauty of ice. You'll create snowflakes and patterns as you ice skate and make a winter wonderland that you can then share with your friends. In the next hour, you're going to learn the basics of how to code. Traditional programming is usually in text, but we'll use Blockly, which uses visual blocks that you can drag and drop to write programs. This is how even university students learn the basics. Under the hood, you're still creating code. The concepts that you'll be learning are what computer programmers use every day and are the foundations of computer science. A program is a set of instructions that tells a computer what to do. Let's build code for a program that will help Elsa create a simple line. We will use this later to create more complex patterns. Your screen is split into 3 main parts. On the left is the ice surface where you'll run your program. The instructions for each level are written right below the surface. This middle area is the toolbox, and each of these blocks is an action that Elsa and Anna can do. The white space on the right is called workspace, and this is where we'll build our program. To move around the ice surface, you'll use the move forward block. Here, the move forward block says, move forward by 100 pixels. When we press run, what happens? Elsa moves forward a certain amount on the screen. 100 pixels, in fact. Pixels are basically very tiny squares on your computer screen. The other block we have in this puzzle says turn right by 90 degrees. And when we use this turn right block, that makes Elsa turn a certain amount. You can play around with how far you want Elsa to turn. The angle is measured from the path ahead of Elsa. So this is a 90-degree turn, and this is a 120-degree turn. And remember, you can change the number of pixels or degrees by clicking the arrows next to them. Nah, seperti itu. Seperti ini awal-awalnya ya. Ini soal-soalnya, nanti kalian bisa membaca soal di sini. Lalu ini kita oke. Lalu kita ketikkan. Bentar. Nah, untuk pertama kali ini ada blok orange ini ya, atau kuning. Ketika dijalankan, kira-kira ini pakainya apa? Yang mana, guys? Maju, Bu. Ya, cakep. Ini gerak maju. Nah, lalu akan ada suara. Nah, suara Mbak Elsa bikin serut. Lanjutkan. Oke. Ini kira-kira bagaimana? Ada yang tahu bisa menjawab? Maju, belok kanan Iya. aja, Bu. Iya, cakep. Maju, belok kanan 90 derajat. Lalu maju lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu jalankan. Nah. Lalu bagian sini itu untuk mempercepat. Nah, lanjutkan. Oke, bolehkah mikrofon kalian bisa di-mute? Ibu minta tolong di-mute ya. Nanti silakan unmute-nya kalau mau bicara aja. Oke. Thank you. Karena untuk yang ini nanti akan Ibu share ke YouTube. Karena besok itu juga ada materi dasar komputasi kelas lain. Jadi Ibu akan
karena besok Ibu berhalangan, jadi Ibu memberikan video ini ke teman kalian di Deskom kelompok lain. Makasih. Nanti boleh unmute kalau ingin menjawab ya. Nah, kalau ini dia membuat kotak. Jadi kalau yang ini gerak maju, lalu belok kanan. Nah, terus ya ditambahin lagi. Gerak maju, belok kanan. Gerak maju, belok kanan lagi. Gerak maju, belok kanan. Nah, ini tuh diulangi 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Karena kita mau membuat garis 4 kali membentuk persegi. Jalankan. Kita bisa percepat. Nah, menggunakan ini. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, sekarang loops di dasar pemrograman kalian, loops baru aja dijelaskan ya. Nah, sekarang kita juga belajar loops di sini atau perulangan. Kita play dulu. Computers are really good at repeating actions. You can count to 10 or 20 or 100, but a computer can count to 1 billion or 1 trillion. It won't get bored and it will only take a few seconds. Whether it's counting or drawing or anything, computers can repeat things hundreds or even millions of times. In programming, we call this a loop. A loop is how you repeat your code over and over. For the next puzzle, your goal is to help Anna create a square with the repeat block. Any blocks of code you put inside the repeat block will be repeated in sequence as many times as you want. To draw a square, you could use the move forward and turn block 4 times. But the easier way is to tell the computer to move forward and turn by 90 degrees once, and then tell it to repeat this pair of actions 4 times. To do that, you need to put the move forward and turn blocks inside a repeat block. Remember, you can change the number in the repeat block to anything, and it will repeat what's inside the block that many times. Oke, seperti itu videonya. Oke, Ibu mulai kembali karena Ibu sudah mengerjakan, jadi harus Ibu mulai kembali dulu. Nah, diulangi berapa kali? Boleh unmute? Diulangi berapa kali, guys? 4 kali, Bu. 4 kali, Bu. 4 kali, Bu. 4 kali. Cakep. 4 kali ya, lalu jalankan. Ini kalau yang gambar kura-kura jadi dia slow, tapi kalau gambar kelinci dia cepet ya, disesuaikan keinginan kalian. Lanjut, kelima. Oke, nah kelima ini, mari kita baca ya. Mari kita membuat 3 persegi berputar setelah setiap persegi. Pastikan berputar 120 derajat sebelum membuat setiap persegi baru. Jadi ini oke. Ini belok kanan berapa tadi soalnya? Nah, soalnya 120 derajat. Maka di sini diisi 120 derajat. Nah, untuk yang ini, yang blok ulangi 4 kali, ini tuh untuk perseginya, ini untuk beloknya, dan yang ini dia mengulangi persegi sebanyak ini ya 1, 2, 3. Jadi looping yang paling luar itu 3. Ini untuk membuat persegi, ini untuk berbelok, dan looping yang ini persegi sebanyak 3 kali. Mari kita jalankan. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini Ibu terakhir untuk menuntun ya. Nanti berikutnya sampai 20 kalian membuat sendiri. Nah, ini membuat
persegi nih. Kita baca ya. Dapatkah kamu membuat sebuah kepingan salju dengan menggunakan blok ulangi untuk membuat sebuah persegi sebanyak 10 kali? Membuat persegi sebanyak 10 kali. Dan blok belok untuk berbelok 36 derajat. Jadi beloknya 36 derajat. Kalau tadi kan 120 ya, sekarang 36 derajat. Nah terus ini kan cuma persegi saja. Sedangkan kita disuruh untuk membuat persegi sebanyak 10 kali. Maka diapain? Boleh unmute. Gimana biar bisa membuat persegi sebanyak 10 kali? Ada yang tahu? Di looping 10 kali, Bu, yang luar, Bu. Ih, cakep. Jadi, nah ini kita keluarkan dulu. Lalu nih buat looping outer loop ya, looping terluar sebanyak 10 kali. Lalu kita masukkan lagi. Nah, ingat semua code atau semua blok harus menyatu dengan yang kuning atau orange ini ya. Nah, terus ini juga saling menyatu. Kita jalankan. Yeay. Nah jadi kalau di Dash Pro ini namanya looping dalam looping ya, nested loop. Nanti setelah UTS nanti kalian akan ada Dash Pro yang namanya nested loop. Ada looping di dalam looping. Kalau looping di dalam itu namanya inner loop, kalau looping yang di luar namanya outer loop, seperti itu. Kalau pemandangan blockly-nya seperti ini, tapi kalau coding berbeda lagi. Nah, sampai di sini nih. Ibu tunjukkan codingnya, nanti sampai 20 kalian kerjakan ya. Uploadnya hari ini guys, nanti di akhir itu kalian akan mendapatkan sertifikat.